sesi yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Behind the Glow, the Inner Beauty Business. Jadi ini kalau misalnya teman-teman perhatian ini kayaknya lagi marak banget ya. Bisnis kecantikan dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa termotivasi untuk bisa maju bersama Land of Ideas dan juga narasumber-narasumber yang sudah datang. Dan seperti biasa di setiap sesinya akan hadir moderator yang akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Sudah ada yang cantik di sana. Langsung saja aku minta dong tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Christine Laiva as a co-founder of TFR News. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Waduh. Halo, selamat pagi. Mbak Christine apa kabar? Baik. Kapan sampai di Jogja? Tanggal 7. Tanggal 7, oh berarti wisata kuliner dulu. udah kuliner-kuliner. Udah ke Land of Leisure juga. Udah lumayan. Kemarin udah sempat ngintip-ngintip gak Land of Ideas? Aku sudah sempat ngintip Land of Leisure. Leisure aja Jadi ya? hari ini nanti aku akan keliling. Oke Mbak, boleh spill dikit nih. Kita mau ngobrolin apa nih di sesi yang pertama nih Mbak Christine? Hari ini kita akan obrolin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan. Oke, kecantikan yang lagi marak banget. Yang orang-orang kayaknya pengen berburu mendapatkan cuan di dalamnya ya. Oke, tentunya dengan Mbak Christine Laiva kita akan menggali banyak hal bersama kedua narasumber kita. Kalau gitu boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk moderator kita Christine Laiva di sesi yang pertama Land of Ideas 2023 Redefine Synergy. Silakan Mbak Christine. Hai semua, selamat pagi. Senang sekali bisa hadir di sini. Dan kali ini kita akan berjumpa di sesi Behind the Glow, the Inner Beauty Business. Sebelumnya kenalin dulu, aku Christine dari TFR News. Aku akan jadi moderator sesi kali ini. Nah, mungkin aku sebelum mulai sesi, aku mau nanya-nanya dulu nih. Di sini siapa sih yang nggak ada skincare rutin? Yang nggak ada, berarti semuanya ada ya, mantap. Cowok-cowok juga, bagus. Nah, mungkin pada tahu nggak, udah pada kenal dengan Avoskin? Tahu, oke. Kalau Kitschy Beauty dan Layer, tahu juga, oke, mantap banget. Nah, jadi kenapa kita mau membahas sesi beauty ya? Dan dari jawaban teman-teman udah kelihatan semua ada skincare rutin dan nggak mungkin nggak ada perawatan diri. Nah, jadi dan tentu saja beauty itu lagi berkembang banget ya guys. Jadi kita mau ngebahas itu sekarang dan kita ingin ngebahas gimana cara kita ngedukung industri lokal. Nah, untuk itu kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Edwardus Adityo, Managing Partner Cerita Cantik Group. Beliau adalah figur di balik yang membangun brand dan media yang udah akrab, Overhead Beauty, Kitschy Beauty, dan Layer Fragrance. Lalu yang kedua ada Mas Anugrah Prakerti, CEO dari PT Avo Innovation Technology. Nah, sebelumnya mungkin kita akan sambut dulu kedua narasumber kita, Mas Edo dan Mas Aan. Halo Mas, selamat pagi. Gimana kabarnya? Halo, selamat pagi Mbak Christine, selamat pagi semuanya. Halo, pagi. Ya, mungkin mau kenalin dulu ke teman-teman kita. Mau dari aku ya? Boleh. Halo semuanya, kenalin nama saya Anugrah Pakarti, biasa dipanggil Aan, CEO dari Avo Innovation Technology, brand perusahaan yang menaungin beberapa brands di beauty seperti Avoskin, Lakoko, Luke Cosmetics, OAC Laboratories, Glow Better, dan juga punya retailer My Skin But Better, MSBB. Kami base-nya di Jogja, jadi jarang ada event-event seperti ini untuk bisa sharing secara langsung dan lebih intimate seperti ini. Oke, thank you. Halo, kenalin saya Edo. Saya managing partner dari Cerita Cantik Group. Cerita Cantik ini sendiri mungkin satu grup yang
jalan di beberapa bisnis yang berbeda-beda. Kita bisnis kita tuh dari media, events, dan kita juga IP bisnis, dan yang paling baru mungkin kita punya beberapa brand ya. Ada Kici dan Layer. Kita asal dari Jakarta dan happy banget sih dikasih kesempatan buat bisa sharing di sini. Kasih. Oke, kita mulai ya. Nah, mungkin aku akan mulai dengan Avoskin dulu. Bisa ceritain nggak Mas, kenapa mau bangun Avoskin, dan Avoskin tuh udah 9 tahun ya, luar biasa. Nah, what's the story? Story-nya apa nih? Ya, dimulai dari tahun 2014, saya S1 di UII di Jogja. Saya basic studinya di bachelornya itu di teknik informatika. Ngerti dari sekitar saya, itu kalau di teknik ceritanya tuh jumlah mahasiswi itu jauh lebih sedikit. Ceweknya dikit gitu, jadi kayak berteman dengan mereka itu pasti tahu banyak tentang mereka. Mereka tuh kayak pakai skincare-nya apa, parfumnya apa, pas tuh gampang banget buat ditebak gitu. Sampai suatu ketika ngerti kalau mereka tuh selalu pakai produk-produk yang bisa dibilang nggak jelas. Oh, Kayak nggak yang ada belum lulus BPOM-nya, BPOM. even nggak ada BPOM-nya, terus kayaknya bukan dari Indonesia, dan kalau dipakai itu kulitnya cepet banget putih. Tapi begitu dia stop menggunakan produknya, itu kulitnya breakout. Dan ternyata kayak sempet nyari semua line yang ada dijual di paket itu, sampai datang ke suatu tempat, dan tempat itu kayak drum-drum isinya itu produk tinggal di repacking gitu. Dan kayak nggak higienis, kemudian udah jelas nggak ada BPOM-nya, dan pastinya nggak aman gitu. Dari sana saya punya inisiasi kayak, kenapa ya kalau ngelihat kayak gini tuh kita ngebayangin kalau di luar tuh ada brand-brand lokal tuh yang keren-keren. Sementara di Indonesia belum ada yang kayak niche banget, bisa dibilang ya artisan gitu. Tapi kita bisa ngedobrak dan bisa bikin high performance skincare yang aman, yang teruji secara klinis, tapi di saat yang sama bisa dekat dengan audiens dan bisa cerita tentang narasi tentang ingredients yang kita pakai. Nah, itu awal mulanya di Avoskin. Nah, fast forward ya sampai sekarang gitu. Kami melakukan berbagai macam hal yang related to empowerment, sustainability things, dan juga apa yang kita lakukan tuh bareng-bareng sama tim yang ada di internal kami. Karena kami percaya bahwa setiap brand yang keluar itu mencerminkan siapa orang-orang yang ada di baliknya. Makanya kami punya value, we are the brand di Avo. Wih, luar biasa sekali. Tangan dong. Nah, sekarang kita move on ke Mas Edo. Kalau Kici dan Layer tuh bisa terbilang cukup baru ya. Nah, itu kenapa ingin membangun 2 brand ini? Oke, mungkin ini ceritanya flashback ke agak jauh sebelumnya kali ya. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, saya tuh aslinya sebenarnya bukan orang yang bergelut di bidang skincare ataupun beauty pada awalnya gitu. Terus bisnis saya tuh aslinya dulu adalah pakaian. Saya punya brand dulu namanya L House, terus ada brand lain misalnya baju juga namanya Taka, itu ada di dalam kalau mau lihat. Habis ini ya guys. Oke, terus tahun 2017 itu saya lagi liburan, terus ngelihat brand Amerika waktu itu hype banget kan tahun itu tuh, kayak semua brand kayak Kylie Cosmetics, terus yang itu kan hype banget, dan yang saya tuh terinspirasi sama brand namanya Glossier pada waktu itu. Jadi saya datang ke tokonya, dan itu tuh brandnya tuh dulu belum hype gitu. Saya datang ke tokonya yang posisinya masih kayak di bawah kantornya, tapi kayak wah ini energinya bagus banget gitu. Dan akhirnya saya browsing, ini brand tuh mulai dari mana gitu, dan akhirnya kita lihat, oh ini mulai dari community, dan mereka tuh mulai dari blog namanya Into the Gloss, dan saya jadi terinspirasi kayak oke, kita harus punya kayak gini nanti gitu. Terus akhirnya sampai Jakarta, kita bikin apa ya? Terus karena kita sadar mungkin orang Jakarta tuh budaya membacanya, orang Indonesia mungkin budaya membacanya lebih rendah ya dibanding orang luar gitu. Jadi akhirnya kita pengen bikin sesuatu yang sifatnya itu lebih menghibur, lalu lebih snack konten aja. Dan akhirnya kita bikin media namanya Overheard Beauty gitu. Dan pada saat itu tuh juga nggak ada plan untuk kita bakal membesarkan media ini, karena kita masih punya mindset, oke, kita mau bikin brand tapi at least start somewhere deh, karena
saya sendiri nggak punya dan partner nggak punya background di development produk, terutama produk skincare gitu. Dan pada tahun itu kita nyoba develop produk beauty yang waktu itu adalah makeup, itu kurang lebih gagal lah ya. Terus kita Makeup apa tuh Mas kalau boleh diceritain? makeup produk yang pertama kita develop itu dulu highlighter dan lip product. Yang sampai sekarang pun juga kita belum punya, ya belum launching highlighter ataupun lip product itu sendiri gitu. Terus kita kurang lebih development kita gagal, tapi over beauty itu yang dulu masih belum tahu arahnya karena kita masih ngelihat kita kayak oh ya kita sharing konten aja meme terus beauty routines dan kita Meme adalah kunci. ya terus apa ya namanya kita coba ya kita bikin konten yang mungkin sifatnya itu community based gitu dan akhirnya growth-nya itu eksponensial banget, itu cepat banget dan akhirnya kita tuh bikin Over Beauty mungkin di 2017 atau 18. Lalu tahun 2019 karena makeup brand kita sendiri itu kayak kok kita masih gagal, oke kita bikin yang lain, kita bikin event dan akhirnya kita bikin event pertama kita tuh tahun 2019 itu di Plaza Indonesia dulu. Terus kita pengen oh ya udah kita coba lebih fokus di sini dan akhirnya pandemi kan ya. Jadi kita belum bisa membesarkan event kita. Terus ya mimpi kita buat bikin produk itu jadi muncul lagi dan waktu pandemi itu kita baru mulai development kita jalanin lagi dan akhirnya kita berhasil launching produk kita tuh di Desember 2021 itu Kici dan fokusnya kebetulan di skincare gitu. Lalu karena Kici itu kan mungkin kayak apa ya cewek banget gitu ya brandingnya cewek banget dan youth banget. Terus kita pengen bikin produk yang mungkin bisa dibilang gue sendiri mau pakai. Akhirnya Pakai dong. apa? Pakai dong. Ya produknya. pakai sih cuma kayak pengen yang secara brand tuh apa ya lebih ngefulfill gue sebagai yang bikin gitu mungkin. Terus akhirnya bulan Maret tahun ini kita launching brand satu lagi itu namanya Layer, itu parfum dan mungkin marketnya agak sedikit lebih berbeda, agak sedikit lebih mature dan lebih broad karena kita target marketnya tuh cewek dan cowok gitu. Dengan logika ya, dulu kita cewek doang, kalau kita tambah cowok, market share kita makin gede dong. Kayak gitu sih kurang lebih yang akhirnya mungkin dari yang awalnya bisnis kita tuh adalah media, lalu event, lalu IP licensing juga, kita juga akhirnya jadi sekarang mungkin fokus juga untuk mengembangkan beberapa brand in-house brand kita. Jadi mungkin di dalam waktu dekat kita bakal launching another brand lagi. Jadi mungkin fokus kita next itu membesarkan ekosistem kita sih ya. Oke, nah tadi ngobrolin soal produk nih, mungkin bisa diceritain dikit ya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk develop satu produk? Mungkin bisa dimulai dari skincare dulu. Satu produk lama sih, Lama, produk lama. Sebenarnya basic kalau ngomongin internal, misal kami punya, misal di Avuskin punya base tertentu yang akan digunakan di produk kategori yang lain. Itu mungkin kayak masih possible dipakai. Misal serum kandungannya X, kita mau bikin kandungannya Y gitu. Itu mungkin masih bisa kayak punya base yang sama, aktifnya yang mungkin berbeda. Kalau kayak gitu mungkin waktunya relatif lebih singkat. Cuman mulai dari 0 ke 1 itu yang lama. Rata-rata kalau melibatkan kandungan baru yang dipakai itu bisa sampai 1,5 sampai 2 tahun dari proses research. Cuman kami juga menilai kalau proses researchnya itu terlalu lama, market ini akan terus bergerak. Yes, ya, sangat trennya cepat. juga ya. Apalagi salah satu hal yang cukup bisa dilihat sama teman-teman semuanya di periode 1-2 tahun ke belakang ini, beauty brands tuh hampir selalu ada terus setiap bulan. Kalau nggak catch up sama new product development yang inovatif, maka akan ada sesuatu yang ketinggalan gitu. Nah, kami dari awal memposisikan diri sebagai brands yang ingin dan selalu mengedepankan innovation. Makanya selalu dikeluarkan inovasi-inovasi baru. Dan rata-rata membutuhkan waktu, akhirnya ketika bisa diperpendek 1 tahun bisa dijalankan sih.
Itu udah kayak kita juga sambil persiapan paralel dengan perizinan-perizinan kayak BPOM, MUI, kemudian juga dari sisi persiapan produk launch-nya itu juga bisa disiapkan dengan berbagai macam platform. Berarti itu udah termasuk trial and error ya? Ya, kalau di produk baru itu biasanya udah berjalan, jadi pipeline produk innovation itu nggak pernah berhenti. Kalau di AVO itu nggak pernah berhenti, hampir setiap bulan itu selalu ada ideation yang di-present untuk mau di-launch kapan nih. Bahkan kami sekarang punya portfolio produk yang mungkin udah bisa mengcover sampai 2025. Tapi dari kami belum tentu 2025 itu semua itu akan di-launch. Bisa jadi trennya berubah dan kami harus catch up lagi dengan tren yang ada dan lain sebagainya. Makanya kayak ini yang kita memposisikan diri, idealismenya harus dijaga dari sisi kualitas dan inovasi untuk memberikan performa produk yang terbaik. Tapi secara fleksibilitas untuk market itu kami juga harus adaptif. Once market itu berubah trennya, kami akan melakukan penyesuaian diri. Jadi kalau part itunya nggak boleh, bahasa Jawa itu saklek gitu. Oke, kalau dari Mas Edo? Kalau dari kita sih mungkin lama sih ya sebenarnya jawabannya. Mungkin tadi udah ke-reflect sama apa sih cerita saya di awal gitu. Kita develop produk menilai gagal terus gitu. Waktu pada awalnya dan akhirnya setelah menemukan 0 ke 1 itu mungkin memang lebih mudah, tapi ternyata setiap jenis produk itu challenge-nya beda-beda gitu. Misalnya kalau kita ngomongin skincare, pasti kita ngomongin efficacy gitu. Dan kalau kita ngomongin makeup, ya performance dari makeup itu sendiri one thing, tapi ternyata packaging development itu juga sesuatu yang jadi challenge tersendiri buat kita. Packaging tuh kenapa tuh jadi challenge? Keterbatasan resource mungkin ya kalau di Indonesia gitu. Mungkin di Indonesia Mas Aan sendiri juga tahu mungkin yang bisa bikin packaging makeup di Indo mungkin yang besar cuma ada 2 company yang desainnya mungkin sangat-sangat terbatas gitu. Dan kalau misalnya kita nge-reflect sama makeup dari luar negeri mungkin kita butuh investment yang sangat besar atau teknologi yang belum ada di sini. Itu jadi challenge-nya lumayan besar dan kalaupun kita ya pasti import juga itu juga challenge-nya itu juga pasti di waktu gitu. Pada saat kita development lalu akhirnya development itu beres, produksi bisa aja apapun yang kita plan itu berubah. Gitu. Terus akhirnya kita mungkin kayak akhirnya kita juga berusaha di brand-brand yang kita bikin sekarang di layer, di packaging pun kita juga berusaha meminimalisir hal-hal yang kita sebenarnya hal-hal yang bisa nggak kita harus import tuh kita juga jadi kita minimalisir gitu. Melihat trennya ini geraknya sangat cepat gitu, jadi kita harus agile banget dan salah satu bottleneck utama di skincare ataupun di beauty industry ini kan juga bukan cuma di ingredients gitu tapi di packaging. Apalagi saya bikin parfum, mungkin banyak orang yang bilang bikin parfum itu bukan beli parfum tapi beli packagingnya kan gitu. Estetiknya. Gitu. Estetiknya ya. Dan mungkin yang itu juga hal yang bikin saya happy sih di development. Mungkin kalau di skincare banyak hal-hal yang sifatnya itu yang misalnya kita ngomongin efikasi itu di sisi kreatif mungkin kita juga nggak bisa ngomong banyak. Dan kenapa akhirnya kita itu di brand-brand kita akhirnya fokus ke parfum karena company kita tuh mungkin karena awalnya bergeraknya di bidang yang lebih kreatif ya, kita bikin event, kita bikin media gitu. Jadi dan saya sendiri sebelumnya tuh bikin pakaian, waktu bikin parfum tuh saya sendiri bisa kayak ngelihat parfum tuh saya bisa ngebayangin masakannya cocoknya baunya apa kayak gitu. Sama kayak ngelihat orang pakai baju A cocoknya baunya apa. Dan di parfum tuh kita ngerasa secara kita tuh bisa memvisualkan sesuatu bau tuh bisa kita visualin gitu. Dan itu bikin proses kreatif dan developmentnya itu lebih menyenangkan dan kita juga jadi bisa mentargetkan bau tuh buat demografi yang berbeda gitu sih. Oke, nah mungkin aku mau lanjutin dari obrolan tadi ya. Sekarang tuh industri lokal sendiri itu kan lagi berkembang banget dan kok rasanya ada brand baru terus ya yang muncul. Nah mungkin dari parfum nih, parfum kan kalau ini dari pengamatan aku, baru-baru ini yang brand lokal tuh baru bermunculan. Nah itu gimana caranya Mas Edo dan tim
pertahanin loyalitas dari konsumen? Oke, mungkin kalau misalnya kita ngomong sudut pandangnya produk ya, di tengah noise yang sebesar ini pasti jawaban saya cuma satu ya, quality is key gitu. Jadi kita nggak bisa kompromi sama kualitas kita dan kita juga kadang-kadang nggak bisa fokus sama mengejar tren sesaat gitu. Kalau kita berusaha cuma ngejar tren yang sesaat mungkin itu juga nggak bagus sama longevity bisnis kita kan. Itu sih kurang lebih. Oke, kalau dari Avoskin sendiri gimana? Karena tren skincare as we know itu terus berubah ya. Sekarang kita lagi apa nih, clean beauty, dulu sempat ya skin minimalism. Nah kalau dari beauty itu gimana? Kalau beauty, kami dari awal posisinya udah di kayak nature science. Di posisinya, positioningnya Avoskin. Dan yang lain-lain portfolionya Avo pun berbeda-beda. Ada Blue Beauty di OAC, kemudian ada yang Youth di Glow Better, kemudian ada yang lebih ke second tier di La Coco dan juga Luki Cosmetics. Kalau Avoskin ini lebih ke sampai sekarang, dulu sampai sekarang green and clean beauty concept itu yang kami terus jagain. Karena memang pertama kami selalu yakin, tadi nyambung pertanyaan ke Mas Edo yang related tuh, noise juga ada di parfum, tapi skincare juga nggak kalah nih, noise-nya luar biasa. Apalagi tahun 2022, 2023, noise-nya sangat luar biasa. Kenapa? Ya ini pasti ada pemicunya gitu, triggernya itu adalah banyak sekali yang melihat bahwa kue di industri kosmetik ini cukup menarik untuk dimasukin di beauty industry, sangat menarik. Kompon annual growth rate-nya itu cukup tinggi, yang pertama. Yang kedua, udah ada kebutuhan-kebutuhan khusus di setiap wanita tuh yang memang ya udah kayak basic needs di beberapa orang. Kalau nggak pakai skincare tuh kayak ada yang kurang gitu. Tapi anyway, itu bukan jadi trigger utama. Trigger utamanya adalah faktor sosial media. Setelah saya cari tahu. Marketing ya, marketing juga ngaruh. Inilah adalah malah inspirasi itu datang dari kayak misal owner skincare X yang bisa kayak ini kayak itu dengan sangat kaya raya gitu, which itu akan men-trigger orang, oh berarti menarik ya industri ini. Beberapa kali kesempatan sempat ngelakuin tes ombak gitu, memang itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor utama tuh bukan didasarkan atas value yang akan diciptakan. Okay. Tapi how to be rich, relatable ke audience. Ke waktu yang cepat. Ini jadi kayak miskonsepsi menurut saya. Itu mungkin akan menjadi benar kalau diimbangi dengan value yang akan dibawa oleh brands atau company yang dijalankan. Nah, kalau di kami dari awal memfokuskan diri bahwa yang harus menjadi pembeda dari awal adalah Avo ini bukan untuk hari ini saja. Tapi kita memiliki plan yang panjang, kemudian kami memiliki cita-cita yang lebih, saya menyebutnya more than beauty company, yang itu didasarkan atas value yang dijalankan, people-nya itu juga harus berkontribusi dan terlibat, dan harus memiliki sense yang lebih untuk bisa selalu dekat dengan audience. Jadi akhirnya kita nggak pernah main-main dengan setiap hal yang kami lakukan gitu, dengan segala hal yang diciptakan di internal, ngobrol dengan konsumen, ketika ada event-event tuh info langsung dan bahkan ngobrolnya tuh secara langsung. Ini hal yang penting banget untuk kita bisa berbeda gitu. Sementara ketika noise itu terjadi, ya betul, satu adalah quality dan efficacy setiap produk, yang kedua adalah authenticity. Itu yang kami selalu jaga, dengan value apa yang dipunya oleh Avo untuk bisa di-deliver ke audience. Oke. Nah mungkin aku sekarang ke Mas Edo. Nah tadi kan dibilang ya ada media, event, sekarang brand. So ini tuh udah jadi ekosistem ya di dalam bisnis itu. Gimana sih caranya Mas Edo buat ngimbangin semuanya dan gimana cara masing-masing lini bisnis nih influence satu sama lain? Oke, mungkin saya nggak mulai cerita berangkatnya dari brand ya, karena mungkin kita berangkatnya kan dari media dan IP gitu. Jadi kita tuh ngerasa mindset kita tuh pasti brands come first gitu, IP come first, produk itu belakangan, itu yang jadi mindset kita. Dan kita tuh ngerasa kayak
IP itu harus jadi katalis dan leverage gitu, dan kita tuh nggak bisa ngelihat si suatu IP itu berdiri sendiri-sendiri, semua tuh harus jadi satu ekosistem gitu. Itu kalau misalnya dari segi bisnisnya ya, mungkin kita juga ngerasa dengan kita IP maju duluan, itu dari segi monetize itu bisa berlapis gitu. Kita mungkin dari ngomongin revenue stream, kalau kita ngomongin brand, revenue stream kita adalah jualan produk gitu, tapi kalau di IP bisnis sendiri ini kita bisa monetization-nya bisa macam-macam, makanya kita bisa bikin media, event ataupun licensing gitu. Itu angle yang kita angkat dari segi ini ya, mungkin dari segi revenue stream, tapi di luar itu dengan kita mengedepankan IP itu kita jadi lebih agile. Jadi kita bakal selalu bisa mengedepankan engagement dengan audiens kita tuh jadi hal yang nomor satu duluan, produknya itu belakangan. Dan itu juga dengan kalau kita punya strong IP ecosystem ini, kita tuh bisa selalu menolong brand kita yang lagi misalnya secara performance mungkin lagi kurang tuh, kita juga bisa selalu berusaha mengangkat ya dengan ekosistem kita sendiri gitu kurang lebih. Oke, mungkin untuk memperjelas IP di sini tuh intellectual property. Betul, ya. Dan intellectual property. Ya, berarti di dalamnya yang tadi media overheard beauty dan events itu juga IP. Betul. Oke. Jadi mungkin ya itu sih kita ngomonginnya ya kayak kalau di yang part dari inovasi di kita ini mungkin bukan cuma hanya inovasi produk, tapi inovasi dari intellectual property ini sendiri gitu. Jadi mungkin produk yang berusaha kita lahirkan dari company kita tuh bukan hanya produk yang tangible, tapi juga produk yang intangible gitu. Jadi supaya kalau misalnya mungkin secara company itu kita jadi lebih resilience gitu, dan mungkin secara long term bisnis kita jadi bisa lebih stabil. Apalagi mungkin company kita kan cenderung adalah company yang kecil dan dituntut untuk bersaing dengan company yang besarnya besar banget dengan modal yang sangat-sangat besar gitu. Jadi dengan kita mengedepankan intellectual property ini, kita ngerasa kita lebih punya taring lah buat bersaing gitu. Dan biar lebih dikenal juga ya. Iya betul. Oke, nah mungkin aku ini pertanyaan ke Mas Aan dan Mas Edo. Industri kecantikan itu kan itu ya, tadi brand harus relevan ke audience, produk harus bagus, harga juga harus oke, dan tren is always changing ya. Penting nggak sih untuk pertahanin brand DNA itu, kayak identitas brand, kayak misalnya Avoskin itu skincare ya, misalnya lagi tren makeup lagi booming, kita mau deh masuk makeup gitu. Nah itu gimana? Apakah harus diikutin juga atau pertahanin? Kalau di Avoskin kami sangat menjaga itu. Jadi kayak identity dari brandnya itu yang kami sebenarnya kalau masuk ke kategori lain possible apa enggak, sebenarnya possible. Cuman core kategorinya tuh yang harus ditonjolkan gitu. Bukan menjadi yang main driver untuk ke revenue atau ke aspek Avoskin tuh make up. Kalau sekarang orang ngomong nggak akan relevan. Avoskin tuh skincare pasti kayak gitu kan. Dan saya melakukan beberapa research di brand dari luar negeri yang mereka awalnya itu satu kategori, kemudian di pick up oleh venture capital, kemudian harus masuk ke kategori-kategori yang lain. Identitasnya biasanya lumpuh, tidak memiliki identitas utama yang dijadikan core kategori itu yang mana, karena terlalu digarap bersamaan. Nah, kami menjaga itu sih. Jadi kayak ada beberapa aspek yang identity. Kalau dari si brand itu betul, kita harus mengikuti apa yang ada di market. Generasi X, Y, Z itu kan beda-beda semua. Approach-nya berbeda ke sana. Tapi kalau identity yang kita bawa melalui produk identity atau kategori identity, kami selalu punya ketat lah untuk kami untuk bisa kita yuk expand ke yang ini, yuk kita expand yang ini lebih sulit. Kayak kalau di Avoskin terdekat atau yang sudah berjalan kemarin, itu ya paling mentok-mentoknya kalau Avoskin masuk ke kategori yang lain, itu ke hybrid.
skincare ke hybrid itu masih relevan, nggak langsung jump ke make up gitu. Karena kami merasa Avoskin itu bukan jadi core yang utama kalau kami mengeluarkan make up, itu sih. Gitu, Mbak. Oke, kalau dengan Mas Edo. Kalau dari kita sih mungkin yang nomor satu tuh know your audience gitu. Karena kita berangkat semua brand ini dari community building, jadi kita tuh juga berangkatnya dari community building dan kita juga harus paham audiens kita tuh butuhnya tuh apa gitu. Jadi kita agak anti untuk mengejar tren sesaat ya. Tadi mungkin kita udah omongin, kita tuh takut banget cuma ngejar tren sesaat lalu itu tuh damage ke sesuatu yang bisnis kita yang kita pengennya long term, jangka panjang gitu. Dan di dalam kita mindset kita membuat produk tuh mungkin kita juga nggak pernah berangkat dari produknya duluan gitu. Pasti berangkatnya tuh dari why-nya duluan gitu, kayak kenapa kita harus punya produk ini gitu. Terus ini ini mau dibikin itu tujuannya apa, tujuan pembuatan dari produk ini itu apa, baru kita berangkat ke hal-hal yang lain, misalnya how-nya itu seperti apa dan produk itu munculnya di akhir gitu. Sebenarnya aku masih penasaran nih tentang parfum ya, berarti ke Mas Edo. Gimana sih Mas jualan parfum online? Mungkin ada tipsnya bagi yang pingin belanja parfum setelah ini. Jualan parfum online itu mungkin hal yang dulu tuh sangat-sangat nggak masuk akal gitu. Bahkan di saya sendiri nggak masuk akal gitu. Tapi mungkin setelah kita pelajarin yang paling paling meter mungkin di jualan parfum online itu mungkin di naratif branding gitu. Mungkin di situ part dari itu ada storytelling juga di dalamnya. Jadi dari gitu. situ IP sangat penting ya. Yes, itu. Dan di mungkin kalau kita ngomongin IP, ngomongin tadi kita ngomongin naratif branding, yang di situ paling penting itu juga trust juga, itu juga hal yang sangat penting gitu. Jadi kenapa kita akhirnya bisa jualan parfum online mungkin lebih cepat ya, mungkin dibanding nggak bisa dibilang dengan saingan ya, mungkin kita pede untuk bisa jualan parfum lebih cepat karena mungkin kita berangkatnya dari IP itu sendiri dan kita berangkatnya dari community building yang di dalamnya orang tuh udah trust sama apa yang kita review sebelumnya, apa yang kita deliver sebelumnya itu. Jadi hal-hal itu dibungkus dengan storytelling yang bagus dan yang nggak lupa juga dengan produk yang bagus ya. Produk yang bagus itu sendiri dari produk si parfumnya sendiri ataupun yang kita mungkin sangat-sangat fokus itu juga di packagingnya sendiri itu jadi suatu yang satu kesatuan gitu. Jadi karena kita tuh nggak pernah ngelihat suatu produk itu cuma hanya produknya aja gitu. Kita kalau menciptakan suatu produk tuh selalu berusaha memasukkan hal-hal yang intangible ke dalamnya gitu. Di parfum misalnya kayak brand kita yang baru launching ini bulan Maret, Layer, misalnya kita buat botol aja kita nge-hire arsitek yang mungkin cukup prominent lah di Jakarta itu buat ngedesain botol kita. Jadi mungkin hal-hal kayak gitu, yang hal-hal yang kecil mungkin kayak sebagian besar customer kita nggak tahu, tapi mereka ngeliat itu bagus. Tapi itu hal-hal yang menurut kita juga langkah paling baik dan paling penting buat kita lakuin. Oke. Menarik banget ya diskusi hari ini. Nah sekarang kita mau buka Q&A dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Selamat Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Saya surprise sekali bahwa CEO-nya dari Avoskin itu laki-laki ya. Berarti benar tuh. Jadi bisnis itu tidak melihat gender. Jadi kalau ada peluang di depan mata ya diambil kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Skincare tuh nggak ngelihat gender. Iya benar. Jujur aja kalau Avoskin ini untuk saya yang sedang merintis usaha jarang melihat sosial media akhir-akhir ini, sering lihat Avoskin itu di billboard Mas. Jadi Avoskin itu ya saya tadi skincare yang untuk memperbaiki kulit yang seperti itu. Nah saya mau tanya tantangan dari Avoskin terhadap banyak sekali skincare yang lain itu apa? Maksudnya
pastinya kita kalau punya produk itu punya idealisme sendiri ya Mas ya, yang kadang kita keep ini loh idealisme kita yang membuat produk kita itu kita yakin itu akan besar dan berkembang. Nah untuk Avoskin itu tadi apa Mas? Oke, maaf sebelumnya dengan Mbak siapa? Mawadah. Oke, silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mawada. Tantangannya, lebih ke ngomongin tantangan. Pertama tantangan yang ada hari ini itu adalah tantangan ekosistem. Kalau saya mau boleh bercerita, tadi kami ngobrol sebentar di belakang, memang ekosistem menjadi challenge yang harus diberikan intervensi di industri ini. Karena ada part yang sedikit bisa dibilang kurang sehat di ekosistem beauty industry di Indonesia. Karena sekarang tuh marketnya sangat sensitif dan itu di-trigger oleh beberapa platform tertentu dan beberapa players yang datangnya dari luar untuk memberikan ya market penetration-nya tuh benar-benar cepat gitu. Tapi di aspek apapun yang saya percayai, ketika ada sesuatu yang cepat datang, itu biasanya cepat pergi gitu. Itu fundamental. Karena untuk menciptakan value itu pasti membutuhkan waktu gitu. Jadi dalam langkah ekosistem ya perannya bareng-bareng. Nggak cuma satu brand, tapi gimana di ekosistem di beauty industry ini siapa aja sih? Mungkin brands, kemudian media, key opinion leader, atau content creator, sampai ke pemerintah gitu. Itu harus kayak bareng-bareng ngebikin ekosistemnya lebih sehat. Gak cuma di beauty industry, tapi juga di fashion industry, kemudian ke food and beverages industry dan lain-lain. Itu dari ekosistem tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah bagaimana di Avoskin sendiri untuk stay relevan dan juga bagaimana kami terus menciptakan progres yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu sebenarnya dari organisasi. Makanya saya tadi menyebutkan di depan, kami memiliki value salah satunya adalah we are the brand. We are the brand itu kenapa itu harus dibawa? Karena setiap orang yang ada di organisasi Avoskin itu merepresentasikan merek Avoskin. Sesimpel saya kalau berkelakar gitu sama teman-teman adalah misal ada driver di Avo, dia pakai mobil tulisannya Avoskin, lampu merah di terabas gitu, oke yang kena Avoskin gitu. Satu orang yang nggak kelihatan di mobil itu akan mempengaruhi persepsi terhadap Avoskin. Itu satu cerita. Cerita yang lain adalah misal kita tiba-tiba di tengah jalan kayak emosional ke orang padahal ya salah orang lain. Kita emosional sampai turun marah-marah. Mobilnya ada tulisan Avoskin. Nah, orang Avoskin suka marah-marah gitu. Itu persepsi terhadap apa yang ada di brand tersebut. Makanya membangun brand itu pendekatannya harus holistik. Sampai ke siapa orang yang ada di belakangnya dan bagaimana mereka berperan dalam menciptakan proses dalam membangun brand tersebut. Berarti tim Avoskin glowing semua dong? For sure. Ya ada part yang harus dibantu dibikin dari sisi sana. Dan mencerminkan itu. Ya bisa dibilang kayak kalau ngomongin produk, apakah tim Avo pakai produk semua? Pakai produk Avoskin semua. Makanya di kantor kami setiap bulan itu ada jatah yang diberikan ke karyawan. Value-nya kayak kalau di retail price tuh hampir 1 juta. Mereka bisa pakai di beberapa produk. Mereka harus mencoba produknya dan menggunakan produknya. Karena mungkin keluarganya akan nanya, mungkin temennya akan nanya gitu. Yang kedua kayak kalau cerita tentang sustainability, kami nggak cuma ngomong ke audience, ke users. Users balikin dong botol yang udah habis untuk diolah kembali jadi barang yang lebih tepat guna. Kami memulai duluan dari internal dulu, di employee. Kami ada kayak Rebox gitu namanya, bekerja sama dengan ekosistem, kemarin kalau nggak salah juga ngisi di sini. Itu setiap karyawan bisa mengembalikan minimal gitu 7 botol per bulan, berbagai brand, terserah. Ada shampoo, ada body wash, ada skincare, itu dibalikin. Jadi nanti barang itu dibalikin, konsumen employee kami, karyawan kami akan mendapatkan insentif. Jadi kami memulai cerita tentang sustainability itu dari dalam. Jadi emang beneran orang-orang Avoskin itu mempraktekkan praktek sustainability. Nah ini yang kami juga lakukan. Terus objektifnya kami tuh sangat panjang ke depan. Jadi nggak cuman hari ini. Tadi Mas Edo menjelaskan satu kata yang disebut longevity. Nah itu kan diperlukan konsistensi.
konsistensi yang paling vital adalah bagaimana menciptakan inovasi itu nggak melalui founder centricity gitu. Kayak kalau nggak ada Aan, nggak bisa kita bikin inovasi. Kita nggak boleh dependent seperti itu. Organisasi kan ada atau nggak ada saya harus berjalan. Jadi menciptakan konsistensi dalam ranah organisasi supaya jangka panjang itu tidak menjadi hal kalau misal oke, saya misal nggak terlibat di organisasi gitu. Itu juga kami pikirkan sekali. Terus ya yang sekarang tantangan yang paling ngeri adalah climate change. Kalau saya boleh cerita sedikit. Climate change itu kemarin mempengaruhi rantai pasok kami. Kami impor di beberapa kandungan kayak bunga mawar, kandungan ekstrak bunga mawar dari salah satu di Turki namanya Isparta. Itu panennya mundur gara-gara musim dinginnya lebih lama. Panennya tidak sebanyak dengan periode-periode sebelumnya dan itu mempengaruhi stok di kami. Terus biasanya juga terjadi discontinue di beberapa raw materials gara-gara hal seperti itu juga. Makanya penting sekali untuk saya bisa cerita ke teman-teman semua yang hadir di sini adalah ya, we only have one planet. Kalau kita nggak take care of the planet, itu aspeknya bisa kemana-mana. Hari ini mungkin kami ngerasain di beauty industry dari sisi ingredients-nya. Tapi kalau someday itu sampai ke level makanan, ada scarcity atau kelangkaan di beras, misal itu kan kita kerepotan semua ya, kelaparan gitu. Nah ini kami pikirkan juga bagaimana kami bisa mengimplementasikan inovasi dari teknologi dan berpartner dengan mitra-mitra yang strategik untuk membangun konsistensi dari supply juga. Dalam rangka amit-amit nih kalau memang climate change ini terus makin memburuk, kami juga memiliki backup plan. Dan kami juga terus edukasi supaya climate change itu bisa direduksi change-nya untuk bisa direm lah gitu. Nah ini butuh role kita semuanya dan industri harus menyuarakan itu. Kalau part kayak gitu nggak ada kompetisi, semua berteman. Ayo bareng-bareng kita perbaiki planet ini supaya kehidupan di semesta ini bisa lebih baik. Oke, tangan guys. Oke, tadi ada pertanyaan dari Ya, sebelumnya perkenalkan saya Amel, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke Kak Aan dan Kak Edo juga karena dari beliau berdua kan kita lihat tadi bahwa memang tidak hanya sekedar satu brand tapi membawahi dari berbagai brand juga. Saya mau bertanya kira-kira bagaimana sih cara mempertahankan brand identity dari yang awalnya ini mungkin kalau Avo Innovation Technology kan satu brand utamanya adalah Avo Skin. Begitu juga dengan mungkin Kak Edo diawali dengan Overheard Beauty. Itu gimana caranya dari yang hanya satu brand ketika sekarang ekspansi mempertahankan brand identity itu bagaimana agar supaya customer-customer tuh tetap ingat bahwa memang core brandnya adalah misalnya kalau Avo Skin adalah ini, yang satunya adalah brand awalnya adalah ini. Nah itu bagaimana sih caranya tetap ingat, tapi ketika kita membuat brand baru yang mungkin tetap relevan atau mungkin tiba-tiba beda, itu gimana caranya? Tetap orang-orang tuh tetap ingat, oh ini tuh di bawah dari brand ini loh awalnya, seperti itu. Mungkin dari Mas Edo dulu. Oke, mungkin kalau dari saya yang poin yang paling penting itu adalah brand DNA-nya sendiri atau brand essence-nya gitu. Karena di era yang kayak sekarang ya, kita tuh challenge-nya tuh beda-beda gitu. Platform kita harus pindah platform, misalnya kita dari Instagram, Twitter, TikTok itu semuanya hidup kita tuh di drive oleh algoritma gitu bisa saya bilang. Dan itu tuh udah challenge yang mungkin kalau di saya apalagi bisnis media itu juga hal-hal yang sangat-sangat challenging gitu. Dan kalau misalnya kita cuma mengejar algoritma ataupun kita mengejar tren yang ada di situ sesaat tanpa kita ingat why kita bikin produk ini dan tanpa kita ingat brand essence kita itu apa, orang tuh pasti bakal cuma ingat sama produknya aja gitu dan produk itu bakal selalu bisa digantiin oleh produk apapun kita dan market itu juga sangat sensitif. Market itu sangat sensitif. Misalnya kalau misalnya orang nggak beli produk kita karena emang beneran ngerasa produk kita tuh resonate atau beneran ngerasa cinta sama produk kita dan hanya fokus sama let's say hanya fokus sama performance produknya itu aja, kita tuh bisa digantiin sama siapapun, brand apapun yang mungkin bisa jatuhin harga lebih
besar daripada kita atau bisa ngasih promo yang lebih dalam gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus sama what we are good at dan kita double down di situ, itu mungkin orang bakal selalu trust sama kita. Dan menurut saya di era yang sangat cepat, persaingan yang sangat berat ini, hal yang paling mahal yang harus dibangun untuk brand itu adalah trust dari customer kita dan future customer kita gitu. Jadi itu hal-hal yang harus benar-benar sangat dijaga sih kalau di mata saya gitu. Silakan. Ya, kalau dari saya pertama adalah kalau dari kami pasti menentukan segmen yang mau ditargetkan yang mana. Itu pasti dibedakan, tidak boleh saling mengisi satu sama lain. Begitu kami sudah menentukan segmen yang akan ditargetkan, brand yang akan masuk itu harus memiliki nilai yang berbeda dibandingkan brand yang lain. Supaya tidak terjadi tumpang tindih komunikasi yang akan membuat konsumen atau audiens itu bingung. Nah, nilai yang akan dibawakan ini itu juga tidak boleh nilai yang sifatnya asal-asalan. Emang harus ada sesuatu yang kita selalu sebut adalah brand itu harus purposeful. Harus memiliki tujuan atau agenda atau motif utama yang harus dijalankan. Dengan cara kami harus mengetahui apa landasan dasar kok mengeluarkan brand ini dengan segmen yang akan disasar di sini. Nah, itu semua akan didefinisikan melalui berbagai macam hal sampai ke tahapan gimana komunikasi itu sampai ke audiens tadi, tapi orang gak komunikasi itu gak terlalu tumpang tindih atau gak ketutup sama brand yang udah existing. Let's say kayak di Avo. Avo Skin udah duluan dan pastinya awareness-nya akan lebih dibandingkan brand lain yang akan yang baru di launch. Tapi gimana caranya yang lebih kecil ini, yang baru di launch ini memiliki nilai yang orang tuh ngelihat itu nggak ada kaitannya sama Avo Skin. Tapi kalau brandnya ngomong kami sister brandnya Avo Skin, oh sister brandnya Avo Skin, itu baru ngeh di belakang gitu. Tapi tahu yang dikerjakan beda. Nah itu related dengan apa yang harus dijalankan oleh brand. Nah brand sendiri tadi, Mas Edo tadi juga udah bilang itu nggak boleh tentang cuman kalau kita ngerjain itu secara rasional, kalau ngomongnya di produk dan di harga, maka orang lain memang akan cepat bisa menggantikan. Mungkin bahkan dengan harga yang lebih murah. Mungkin bahkan dengan option yang lebih baik gitu. Maka yang harus dikembangkan adalah bagaimana sisi emosional audiens itu bisa disentuh. Karena emosional ya jelas akan tidak rasional gitu. Ada dua brand yang sama. Kalau dulu orang bisa ngelihat ada batu bata tanpa merek, yang satunya ada merek, yang tanpa merek dijual $3, yang dengan merek dijual $10. Itu akan make sense, karena merek tersebut memiliki nilai intangible yang itu bisa ditranslasikan dalam bentuk, oh kalau dinominalkan di rupiah itu pasti jauh lebih mahal. Jadi orang akan willing untuk melakukan berbagai macam hal untuk bisa dekat dengan brand tersebut. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke, halo, sebelumnya saya V dan FYI saya juga pengguna Avoskin dan saya tertarik ya dengan isu sustainability yang dibawa oleh Avoskin ini sebagai core values-nya. I think that itu sesuatu yang juga relevan banget untuk saat ini dibahas gitu. Nah, saya ingin bertanya tentang seperti yang saya ketahui bahwasanya di sustainable business itu sendiri kan mengedepankan 3 prinsip utama, yaitu 3P ya, people, planet, and profit. But then how this Avoskin empower, the local empower people-nya itu sendiri gitu. Jadi gimana mewujudkan dari unsur people-nya, terutama yang local empowerment-nya dulu itu dari lini bisnis yang ada di Avoskin. And then yang kedua tadi tentang natural science, konsep yang ada di Avoskin. Saya masih membutuhkan deeper understanding lagi gimana pada akhirnya natural science ini diterapkan dalam proses atau mungkin perjalanan bisnis Avoskin itu sendiri. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Part yang pertama tentang sustainability, aspek yang tadi mau di-highlight adalah people. People, kami mengedepankan ekosistem people itu siapa saja kita definisikan. Mulai dari internal, tim yang ada, stakeholder semua kan harus dijangkau, kemudian audience, sampai ke level suppliers atau manufacturers. Nah semua ini tuh kita sentuh dalam hal
apa yang bisa dilakukan oleh brand yang related to sustainability. Pertama tadi kalau saya ceritakan di internal, karyawan itu harus mencerminkan sikap-sikap yang disampaikan oleh brand juga. Kemudian audience ini saya bagi menjadi dua. Audience sebagai user general dan audience yang sifatnya members of community, menjadi bagian dari community dari brand. Itu menjadi bagian atau kami sebutnya mereka adalah agent of change. Kayak kemarin community itu terlibat langsung untuk terjun membersihkan sungai yang kotor. Kemudian community dilibatkan untuk menanam pohon. Tahun lalu community dan audience as a users kami libatkan dalam satu forum utama, kami bikin konser musik dan setiap tiket yang dibeli itu adalah pohon yang akan ditanam. Nah ini bentuk bagaimana kami mengintervensi konteks sustainability dengan real action dengan cara-cara yang mudah dipahami. Saya bahkan pada saat itu menitipkan ke tim, sustainability kalau kita ngomong tentang sustainability, bahasanya berat. Tapi bagaimana sustainability ini bisa diterjemahkan dengan hal yang jauh lebih simple dan bisa ditranslasikan di kehidupan sehari-hari. Maka saya berangkat dari ya setidaknya orang tuh buang sampah sembarangan. Kayak di event tersebut diciptakan sampah-sampah yang bisa dibedakan. Itu kan hal yang paling sepele yang bisa dijalankan. Karena kita semua harus melakukan mapping. Level of edukasi di audience ataupun di masyarakat itu berbeda-beda. Kalau level edukasinya itu mencakup, level edukasinya oke, menengah, dia bisa kayak minimum sekolahnya sarjana dan lain-lain gitu ya. Itu udah bisa mungkin tahu level of knowledge-nya itu berbeda. Tapi bagaimana tentang ibu rumah tangga atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lama mungkin tidak membuka media dan harus mencerminkan konsep sustainability sehari-hari. Ini kita menciptakan dengan hal yang sederhana, sampah tadi. Karena sebenarnya kan isu ini lagi terjadi di Jogja beberapa waktu ke belakang kan. Sampah membludak, terlalu sentral. Padahal approach-nya yang benar adalah sampah itu harus disentral, dipecah-pecah ke kecil-kecil dan bisa diolah di tempatnya masing-masing. Percontohan-percontohan seperti itu adalah yang sangat sederhana, tapi efek hal yang besar. Itu konsep people yang ditanyakan. Berikut juga di manufacture, kami benar-benar mikirin manufacture ini harus fokus ke produk-produk atau materials yang dibutuhkan oleh Avoskin atau Avo Brands yang lain di materials yang terkandung dari kandungan yang bisa di recycle. Contohnya kalau di Avoskin itu ada natural sublime facial cleanser, itu terbuat dari limbah tebu. Jadi terjadi circular economy. Terus botol-botol yang ada di Avoskin dan yang di recycle itu kami juga udah milih dan itu ketika di recycle itu menjadi furniture yang bisa dipakai di kantor kami. Nah itu terjadi perputaran yang memiliki nilai tambah dan benar-benar dipraktekkan oleh organisasi. Kemudian yang kedua natural science. Natural science kombinasi bagaimana kami mengkomunikasikan di akhir ini komunikasinya adalah kandungan aktif yang ada dengan kandungan alami. Tapi di bagian awalnya adalah bagaimana kami menginisiasi proyek yang melibatkan tidak hanya dari perusahaan saja tapi melibatkan institusi university, kemudian juga manufacture, kolaboratif research dengan partnernya manufacture sampai ke audience. Isu yang hangat beberapa waktu terakhir adalah bioteknologi. Tapi kalau kami melihat itu sebenarnya mirip-mirip sama apa yang kami bawa di natural science. Dari apa yang dihasilkan misal di raspberry. Raspberry itu menghasilkan zat atau kandungan apa yang bisa digunakan di skincare. Itu yang diteliti. Kemudian aktif, misal ngomongin vitamin C. Vitamin C itu turunan dari apa dan ketika berdiri menjadi zat atau kandungan yang berdiri sendiri sebagai kandungan aktif, itu ketika dikombinasikan dengan kandungan yang lain yang natural itu kombinasinya akan seperti apa. Ini kami memiliki tim yang secara spesifik membahas ke arah situ. Tapi basically kami sangat mendengarkan dan juga berkolaborasi dengan institusi-institusi tadi. Pendidikan maupun dari sisi kolaboratif research dengan partner manufacturer kami. Supaya apa? Terjadi transfer of knowledge. Jadi natural science itu tidak hanya sesuatu yang pesannya natural science, tapi prakteknya enggak. Tapi di balik itu sangat kaya akan cerita-cerita yang dikembangkan. Ini kami lagi fokus mengembangkan konsep natural science yang datangnya dari Indonesia. Contoh yang kami sekarang sedang kembangkan di salah satu brand kami, OEC, karena
ingredients itu harus fokus ke sesuatu yang dari lautan. Kami meneliti tentang alga merah yang ada di Indonesia. Karena alga merah yang ada di Indonesia adalah alga yang unik karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, ini tidak bisa didapatkan di Korea bahkan. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, moringa. Moringa itu daun kelor ya. Daun kelor itu di Bali menjadi sesuatu yang sangat suci gitu, biasanya dipakai di depan rumah sebagai aspek budaya yang ditonjolkan. Nah, kami juga melakukan research, ternyata kandungan antioksidan daun kelor itu sangat tinggi dan itu menjadi zat yang bisa menjadi kandungan skincare yang efikasinya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Nah, proses cerita budaya, kemudian research sampai ke audience dalam bentuk high performance product itu kami pikirkan secara holistik. Oke, semoga menjawab dan sebelum kita akhiri sesi ini aku recap dulu ya obrolan kita. Jadi yang pertama gak ada yang instan ya, yang instan hanya Indomie. Dan juga tadi jangan pakai skincare yang belum BPOM, ini udah kayak PSA ya saya. Nah terus juga yang kedua adalah masih nyambung dengan poin yang gak ada yang instan, brand story itu penting ya, bangun komunitas tuh juga penting dan itu akhirnya akan jadi IP dari brand untuk longevity of the brand. Nah, terima kasih banget udah tune in ke sesi ini dan terima kasih juga untuk Mas Aan dan Mas Edo. Semoga sesi ini insightful bagi teman-teman semua. Aku Christine, aku undur diri dulu dan pamit. Thank you guys dan silakan enjoy sesi-sesi berikutnya dan juga aktivitas seru lainnya di Land of Ideas. Thank you.